وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwasanya bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka direzekikan darinya berupa buah-buahan sebagai rezeki, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, ini yang dulu kami direzekikan dengannya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan yang serupa. Walahum fiha azwajun mutahhara, dan bagi mereka dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang suci. Wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Pada pembahasan yang lalu kita sampai pada penggalan ayat walahum fiha azwajun mutahhara, dan bagi mereka di dalam surga itu adalah pasangan-pasangan yang bersih suci. Allah tidak berkata mutahharatun minal aibil fulani, suci dari aibnya si fulan, supaya mencakup semua bentuk kebersihan atau kesucian. Sehingga yang dimaksud di sini adalah bidadari-bidadari yang suci, bersih akhlaknya. Akhlaknya bersih. Ya. Berarti puncaknya akhlak, puncaknya adab, puncaknya sopan santun, karena mutahhara. Ya, kalau kita melihat sejarah wanita-wanita yang bersih suci, di antaranya itu adalah Asia. Kemudian juga Maryam. Ya, mereka ini wanita-wanita bersih, suci. Ya, banyak juga wanita-wanita yang lainnya. Ya, istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Khadijah, Aisyah, ya, radhiyallahu taala anhum. Mereka itu adalah wanita-wanita yang akhlaknya bersih. Mutahharatul khuluq. Selain akhlaknya, mereka juga bidadari-bidadari surga itu penciptaannya itu suci juga. Artinya berada di dalam penciptaan yang sempurna. Tidak ada aibnya. Wanita-wanita surga itu tidak ada cacatnya. Mutahharatul lisan, suci, bersih lisannya. Tidak ada wanita surga yang berkata kotor. Tidak ada bidadari surga yang berkata jorok. Mutahharatul absar, mereka juga pandangannya suci, penglihatannya bersih, tidak pernah melihat dan memandang sesuatu yang terlarang, menjaga pandangan. Maka akhlak mereka annahunna urubun mutahabbabat ila azwajihinna, uruban atroba. Usia mereka itu
rata, sama. At-taroba senantiasa perawan, senantiasa perawan. Masya Allah. Mereka dicintai oleh pasangan-pasangan mereka atau suami-suami mereka karena akhlak mereka yang baik dan adab perkataan dan perbuatannya juga baik. Mereka tidak ada yang terkena haid, ya, tidak ada yang mengalami haid, tidak ada juga yang terkena nifas, ya, tidak ada lagi. Tidak ada wanita surga yang haid dan nifas. Tidak ada yang buang air, ya, tidak ada. Tidak ada yang berbau keringat. Tidak ada yang ingus, punya ingus, tidak ada. Dan mereka berada di puncak kesempurnaan kecantikan. Sempurna cantiknya. Sehingga mereka tidak memiliki sama sekali aib atau cacat. Kekurangan tidak ada. Disebutkan bal hunna khairatun hisan. Mereka semua itu wanita-wanita penduduk surga adalah khairat, memiliki segala bentuk kebaikan, hisan, dan ya puncaknya kebaikan. Mereka hanya memandang suami-suaminya. Mereka tidak jelalatan matanya, tidak sembarangan dipandang. Mereka tidak sembarangan berbicara. Ucapan mereka hanyalah kebaikan. Sehingga di hadapan pasangannya atau suami-suaminya mereka semakin dicintai saja. Tidak ada kata umpatan, tidak ada kata celaan. Maka di dalam ayat yang mulia ini disebutkan al-mubashshir wal mubashshar. Di ayat tadi wa basyiril ladzina amanu, di situ ada yang memberikan kabar gembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh sahabatnya dan seterusnya para pengikutnya. Ada mubashshar, ada yang diberikan kabar gembira. Kita ini termasuk diberikan juga kabar gembira. Ya. Jadi yang memberikan kabar gembira adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka yang berada di posisinya setelah beliau dari umatnya. Dan mereka yang diberikan kabar gembira adalah orang-orang beriman yang beramal soleh, sedangkan bentuk kabar gembiranya adalah jannat, surga-surga yang telah disebutkan sifat-sifatnya. Disebutkan juga sebab yang bisa mengantarkan kita ke sana, yaitu iman dan amal soleh. Iman dan
beramal soleh. Maka tidak ada jalan untuk sampai kepada bentuk berita gembira itu kecuali dengan iman dan amal soleh tadi. Jadi antum tidak akan sampai ke surga kalau tidak ada dua ini. Tidak akan sampai ke surga kalau tidak ada iman dan tidak ada amal soleh. Jadi penting ya untuk kita untuk menjaga dua hal ini, jangan sampai luput atau tidak ada dalam diri kita atau kurang dari diri kita. Iman kita kurang, amal kita kurang. Ya. Kalau semuanya kurang, maka jalan ke surga itu teramat berat. Jalannya sulit, berliku, panjang, menyusahkan, dan seterusnya. Kita sudah jelaskan pada pekan yang lalu tentang apa itu iman, ya, iman dengan hati dan seterusnya, amal dengan anggota badan. Kemudian di dalamnya juga terdapat bentuk anjuran untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman agar mereka itu semangat dalam beramal soleh. Ya, ini pentingnya punya komunitas. Ini pentingnya kita punya teman, lingkungan, tempat, guru, ustadz yang mengajak kita, menyemangati kita untuk terus berbuat amal kebaikan. Kalau kita jauh dari lingkungan yang baik, maka biasanya juga kita akan sulit untuk melakukan kebaikan itu. Kalau teman kita orang-orang yang tidak baik, lingkungan kita bukan lingkungan yang baik, maka sangat sulit bagi kita untuk beramal soleh atau beramal kebaikan itu. Maka bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala menyemangati orang-orang beriman adalah menyebutkan balasannya. Apa balasan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh itu? Ya. Ya, jelas ya? Jadi Allah sudah mengabarkan tentang bagaimana caranya atau apa yang bisa menyebabkan kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan baik-baik ya, bentuk peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala atau kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada kita. Jangan sampai kita lalai. Nah, inilah ayat yang ke-25. Kemudian